Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Math5. Oke, untuk video pertama yang bakal kakak post hari ini adalah tentang pola bilangan. Ada judulnya adalah pola bilangan bagian pertama, yaitu menentukan suku ke n dari suatu pola bilangan. Nah, jadi bertanya, apa sih kak pola bilangan itu? Iya, jadi pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang tersusun dan mempunyai pola yang sama atau teratur gitu ya. Jadi dia tersusun dan juga teratur. Contohnya ada namanya pola bilangan genap. Nah, yang seperti yang kita tahu, bilangan genap itu dimulai dari angka berapa sih? Iya, bilangan genap itu dimulai dari angka 2. Tentu ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kumpulan-kumpulan bilangan ini membentuk suatu pola bilangan yang disebut sebagai pola bilangan genap. Untuk rumus pola bilangan genap yang digunakan adalah UN sama dengan 2N. Gitu ya. UN sama dengan 2N. Kita ganti deh, spidolnya warna merah gitu ya. UN sama dengan 2N. Nah, kalau ada yang tanya UN itu apa sih, Kak? Jadi UN itu tandanya adalah suku ke N. Suku ke N itu gimana, Kak? Suku ke N itu contoh misalnya N itu ditanya suku ke 12, berarti N-nya adalah 12 atau bisa ditulis sebagai U12. Nah, jadi kalau ada tulisan U12 itu artinya adalah suku ke 12 gitu ya. Nah, untuk N sendiri itu dimulai dari angka 1 atau bilangan bulat positif ya, dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga pola bilangan ganjil. Nah, kalau pola bilangan ganjil udah pasti adalah kumpulan bilangan-bilangan ganjil. Untuk rumusnya sendiri adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Yang ketiga ada yang namanya pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi itu gimana sih? Ya, jadi pola bilangan persegi itu diambil dari rumusnya luas persegi. Ada yang ingat nggak rumus luas persegi apa? Iya, benar. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 2. Jadi 1, 4, 9, dan 16 kalau ditulis gini ya. 1, 4, 9, 16. 1 itu sama dengan 1 pangkat 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Iya, semua bilangannya itu dipangkatkan 2. Berarti kalau misalnya ditanya suku ke 25, berarti U25 sama dengan 25 dipangkatkan 2. Berapa 25 pangkat 2? Benar, 625 gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya pola bilangan segitiga. Nah, kalau tadi pola bilangan persegi itu dipakai rumusnya itu mirip dengan luas persegi. Nah, kalau pola bilangan segitiga itu mirip dengan rumusnya luas segitiga. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, jadi kalau misalnya U1 berarti N-nya sama dengan 1. Kita masukkan berarti setengah dikali 1 dikali 2 atau sama dengan 1. Berarti kalau nanti misalnya ditanya suku ke 10, berarti kita tulis U10 sama dengan setengah dikali dikali 10 dikali 11. Setengah dikali 10, 5. 5 dikali 11, 55. Berarti U10 sama dengan 55 gitu ya adik-adik ya. Lalu ada yang terakhir namanya pola bilangan persegi panjang. Ini hampir mirip ya dengan pola bilangan persegi. Ini dia pakai rumus persegi panjang, itu panjang kali lebar. Oke, kita lanjut ke contoh ke selanjutnya, yaitu adalah cara menentukan suku ke N dari suatu pola. Nah, cara menentukan suku ke N dari suatu pola itu gimana? Nah, untuk menentukan suku ke N dari suatu pola yang ada, bisa menggunakan cara sederhana, yaitu kita dapat menganalisa atau melihat polanya dan menentukan beda atau selisih antar bilangan yang satu dengan yang lainnya. Kalau sudah terlalu sulit, nanti kita bisa pakai rumus suku ke N atau UN-nya. Nah, untuk contoh nomor 1, perhatikan di sini contoh nomor 1. Ya, contoh nomor 1, di situ ada 1, 4, 7, 10, 13. 3 suku selanjutnya berapa ya kira-kira? Nah, jika diperhatikan, 1 ke 4 itu ditambah 3. Oh, jelek banget ya, sebentar. Hapus dulu. Ya, 1 ke 4 itu ditambah
3. 4 ke 7 juga ditambah 3. 7 ke 10 juga ditambah 3. 10 ke 13 juga ditambah 3. Nah, kalau diperhatikan lagi, ketiganya sama-sama ditambah si 3 ini, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Otomatis yang selanjutnya juga pasti ditambah 3 gitu ya. Berarti 13 ditambah 3, 16. 16 ditambah 3, 19. 19 ditambah 3, 22. Jadi sukunya selalu tambah 3 gitu. Ya, selalu berulang tambah 3-nya. Nah, contoh yang kedua. Nih, contoh yang kedua. Ada pola bilangan 2, 7, 12, 17, 22. 3 suku berikutnya kira-kira berapa ya? Nah, kita cek, coba kita analisa dulu deh. 2 ke 7, 2 ke 7, coba itu ditambah berapa 2 ke 7? Benar, 2 ke 7 itu ditambah 5. 7 ke 12? Iya, juga ditambah 5. Lalu 12 ke 17? Juga ditambah 5. Nah, kalau dia selalu berulang, otomatis 22 ke suku selanjutnya juga pasti ditambah 5. Dan seterusnya gitu ya. 22 ditambah 5, berarti itu hasilnya adalah 27. 27 kita tambah 5 lagi. Berapa ya adik-adik? Iya, 27 tambah 5 itu sama dengan 32. 32 kita tambah 5 lagi. Iya, adalah 37 ya. Jadi 3 suku setelahnya adalah 27, 32, dan 37. Oke. Nah, contoh lagi deh, satu lagi biar makin paham dengan pola bilangan. Nah, sekarang kita mencari polanya nih untuk nomor 3. Suku pertama 1, lalu 1 lagi, 2, 3, 5, 8. Coba kita cek dulu yuk. Sama-sama kita cek 1 ke 1 itu ditambah 0. 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 3 juga ditambah 1. 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 8 ditambah 3. Loh, sepertinya ini tidak berlaku untuk nomor 3. Karena apa? Lihat, kalau dia selalu bertambah 1, oke, kita bisa pakai. Tapi lihat di sini, satunya berulang 2 kali. Sehingga pola ini tidak bisa dipakai. Kita harus mencari pola baru ya adik-adik ya. Nah, coba kita cek lagi. Gimana kalau kita lihat seperti ini. Kita hapus dulu semuanya deh. Nah, gini oke. Nah, 2, perhatikan 2, itu didapat dari 1 tambah 1. Si 3 didapat dari 1 tambah 2. 5 didapat dari 2 tambah 3. Benar nggak adik-adik? Iya, benar dong pastinya. Nah, berarti 8 itu dapat dari mana? 8 itu dapat dari 3 ditambah 5. Berarti suku selanjutnya udah pasti 5 tambah 8 ya, yaitu 13. Kalau ini 13, berarti di sini berapa? Iya benar, 8 tambah 13 berapa? 21. Berarti yang terakhir juga ditambah 34 ya. Nah, untuk soal nomor 3, ini biasa disebut sebagai pola bilangan Fibonacci ya. Yaitu menjumlahkan 2 suku sebelumnya untuk menjadi suku selanjutnya seperti yang kita lakukan tadi ya. Jadi 2 suku yang di depan itu ditambah supaya dapat hasil suku selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kakak akan ajarin gimana sih caranya menentukan suku ke N dari suatu pola kalau sudah diketahui ya rumusnya. Ini mah gampang banget nih adik-adik ya. Bisa kalian lihat di sini. Yang ditanya adalah suku ke-10 ya. Yang ditanya adalah suku ke-10 dan sudah diketahui rumusnya nih adik-adik ya. Jadi 10 ini itu adalah si N karena dia yang ditanya ya. Nah, si N. Di sini ditanya suku ke-10 dari suatu pola bilangan jika diketahui rumus UN. Berarti U10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 5. 3 kali 10 sama dengan 30. Ditambah 5, berarti hasilnya sama dengan 35. Wah, gampang ya adik-adik? Gampang dong, karena udah diketahui ya rumusnya. Jadi untuk menentukan suku ke N dari suatu pola jika diketahui rumusnya, ya kita sisa ganti si N itu dengan yang ditanya. Kalau misalnya ditanya suku ke-12, berarti kita ganti N-nya jadi 12. Ditanya suku ke-20, berarti N-nya kita ganti jadi 20. Gitu adik-adik.
Oke, coba kita contoh soal lagi deh. Kalau ada yang bingung boleh lihat ini ya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bingung boleh deh sambil dilihat-lihat nih. Oke. Jadi di sini tentukan suku ke-15 dari suatu pola jika diketahui UN sama dengan 2N ditambah 7. Berarti si 15 ini adalah N-nya gitu ya. Berarti yang ditanya U15. U15 sama dengan 2 dikali 15 ditambah 7. 2 kali 15? Iya, 30. Ditambah 7, berarti hasilnya sama dengan 37. Jadi, suku ke-15 dari suatu pola bilangan yang diketahui rumus UN-nya adalah 37. Gitu adik-adik. Oh, so easy ya. Easy yes. Nah, sekarang coba kakak punya latihan soal. Nih, latihan soal. Boleh kalian coba kerjain dulu. Kakak kasih waktu 2 detik. Enggak ada yang bercanda. Kita bahas aja deh. Jadi ini, maaf, ini ada alat soal. Ini bukan 2N kali 2 ya, tapi harusnya UN sama dengan 2N kuadrat ditambah 3. Nah, di sini udah diketahui nih polanya. 5, 11, 21, 35. 5 ke 11 itu ditambah berapa adik-adik? Ditambah 6. 11 ke 21 itu ditambah 10. 21 ke 35 itu ditambah 14. Nah, perhatikan di sini. Polanya itu selalu bertambah 4. 6 ke 10 ditambah 4. 10 ke 14 juga ditambah 4. Bayangkan kalau tidak ada rumus adik-adik. Kita harus menjumlahkan sampai pola ke 30. Berapa banyak kertas yang akan kalian pakai? Nah, jadi gunanya rumus adalah memudahkan kita untuk menghitung suku yang banyak gitu ya. Di sini ditanya suku ke 30 atau pola ke 30. Berarti U30 sama dengan 2 dikali 30 kuadrat ditambah 3. Waduh, 30 kuadrat. Ih, banyak banget kan? Kalau kita hitung satu-satu, bisa penuh nih kertas kita tuh layar laptop kakak nih. Nah, 30 dipangkatkan 2 itu sama dengan 900 ditambah 3. Nah, 2 kali 900 sama dengan 1800 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 1800. 3. Masya Allah. Banyak banget kan suku ke-30 dari pola bilangan ini. Nggak kebayang kan kalau misalnya kita harus hitung satu-satu untuk dapatin pola ke-30 gitu. Satu lagi deh, soal latihan. Nih, soal latihan. Di sini udah diketahui kalau suatu pola bilangan 70, 10, 13, 16 diketahui rumus UN-nya. Diketahui rumus UN-nya adalah 3N ditambah 4. Yang ditanya, kalau 70 itu ada pada pola keberapa ya? Jadi di sini kita kalau secara manual, ya di sini perhatikan 7, 10, 13, 16. 7 ke 10 itu ditambah 3. 10 ke 13 juga ditambah 3. 13 ke 16 juga ditambah 3. Berarti selanjutnya 19. Habis itu 22. Setelah itu 25. 28. Dan seterusnya. Sampai 70. Bayangkan berapa lama kita harus menghitung. Kita harus jumlahkan 3 sampai kita dapat si 70 gitu ya. Nah, cara mudahnya sebenarnya bisa kita tentukan pola keberapa, tapi itu banyak dan lama. Nah, jika diketahui rumusnya itu akan lebih cepat. Jadi misalkan si 70 ini adalah UN. Kenapa UN? Karena kita nggak tahu dia itu suku keberapa gitu ya. Maaf. Kita nggak tahu dia itu suku keberapa atau pola keberapa. Suku ke yang dicari gitu ya. Nah, kita nggak tahu 70 ini suku keberapa. Supaya kita tahu, berarti kita pakai rumus UN sama dengan 3N ditambah 4. Jika UN-nya 70, N-nya belum diketahui, lalu ditambah 4. Nah, penyelesaiannya gini adik-adik. 4, ini kan positif. Kalau kita pindah ruas, nih ke sebelah sini, dia jadinya negatif adik-adik. Jadinya 70 dikurang 4 itu sama dengan 3N. 70 dikurang 4 itu adalah 66. 66 sama dengan 3N. Berarti nilai N-nya berapa? Nilai N-nya adalah 66 dibagi 3. Maaf ya. 66 dibagi 3 atau sama dengan 22. Jadi angka 70 ini terletak pada pola ke-22. Gitu adik-adik. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat dan kalian paham ya. Nah, selanjutnya pada bagian kedua, kakak akan membahas gimana sih cara menentukan si rumus UN ini. UN ini dapatnya dari mana sih kak? Kenapa tiba-tiba ada UN gitu? Kenapa tiba UN ini dari mana? Kenapa dari tadi ada UN gitu ya? Nanti akan kakak ajarin di bagian kedua. Jangan khawatir. Sekian dulu untuk hari ini.
See you next time.